Saya Dedi Azhari dari Batubara, MPP nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat keistiqomahan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sudah mati, lalu kemudian mereka minta kepada Allah supaya dikembalikan lagi ke dunia. Mereka ingin hidup sejenak di atas muka bumi Allah. Cerita ini diabadikan dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai engkau tunda ajalku, andai engkau tunda umurku. Qarib, dia tidak minta lama, tetapi dia minta sebentar. Lalu kalau aku tunda ajalmu, kata Allah, kau mau apa? Maka mereka mengatakan, fa'as-saddaqo, aku ingin bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Mengapa sedekah mesti dipisahkan dari amal soleh? Bukankah sedekah itu adalah amal soleh? Dan mengapa sedekah mesti didahulukan dari amal soleh? Karena memang orang-orang yang sudah mati akan langsung melihat balasan amal sedekahnya. Balasan surga nanti dia akan lihat di surga. Balasan haji mabrur nanti dia akan tengok di Jannatun Naim. Balasan tentang mendidik anak nanti dia akan pandang di Jannatul Firdaus. Tapi ketika begitu dia sampai ke liang kubur, maka mereka mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, andai engkau tunda ajalku, fa'as-saddaqo, aku ingin bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Saya Dedi Azhari dari Batubara, MPP nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan juga nikmat keistiqomahan. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang sudah mati, lalu kemudian mereka minta kepada Allah supaya dikembalikan lagi ke dunia. Mereka ingin hidup sejenak di atas muka bumi Allah. Cerita ini diabadikan dalam Al-Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib. Andai engkau tunda ajalku, andai engkau tunda umurku. Qarib, dia tidak minta lama, tetapi dia minta sebentar. Lalu kalau aku tunda ajalmu, kata Allah, kau mau apa? Maka mereka mengatakan, fa'as-saddaqo, aku ingin bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Mengapa sedekah mesti dipisahkan dari amal soleh? Bukankah sedekah itu adalah amal soleh? Dan mengapa sedekah mesti didahulukan dari amal soleh? Karena memang orang-orang yang sudah mati akan langsung melihat balasan amal sedekahnya. Balasan surga nanti dia akan lihat di surga.
balasan haji mabrur nanti dia akan tengok di Jannatun Naim. Balasan tentang mendidik anak nanti dia akan pandang di Jannatul Firdaus. Tapi ketika begitu dia sampai ke liang kubur, maka mereka mengatakan, laula akhortani ila ajalin qarib, andai engkau tunda ajalku, fa as-saddaqah, aku ingin bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Menunjukkan balasan amal sedekah sudah nampak walaupun belum dihisap. Balasan amal sedekah sudah nampak walaupun belum diangkat jadi penghuni surga. Balasan amal sedekah sudah tampak di pelupuk mata walaupun belum masuk ke alam barzakh. Maka mereka mengatakan, balikkan lagi kami ke dunia, kami ingin bersedekah dan kami ingin beramal soleh. Begitulah hebatnya orang-orang yang ingin bersedekah. Tapi yang bisa bersedekah itu hanya orang-orang kaya. Fa'akidu syai' la yukhti. Orang yang tidak punya apa-apa, mereka tidak akan bisa memberi apa-apa. Oleh karena itu, kalau dikatakan, bila ada orang yang mengatakan Islam itu harus kaya, ya, betul. Solat tidak sah kalau tidak menutup aurat. Menutup aurat mesti membeli kapas. Kapas dipintal menjadi benang. Benang menjadi kain. Kain yang bagus adalah kain yang tebal. Kain yang tebal adalah kain yang paling mahal. Dipakailah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sampai masanya kita akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal inilah yang akan diminta balasan. Tapi ketika kita masih bisa bersedekah, menutup aurat, orang yang bisa bersedekah kain, siapa yang bisa bersedekah kawin? Siapa yang bisa menyedekahkan kainnya kepada fakir miskin? Siapa yang bisa bersedekah kain kepada orang-orang yang susah? Siapa yang bisa bersedekah kain kepada anak yatim? Mereka adalah orang-orang yang kaya. Siapa yang bisa membangun masjid, membana masjidan? Barang siapa yang membangun masjid, bainallah mithlah baitam fil jannah, maka Allah akan bangunkan satu surga. Maka Allah akan bangunkan satu rumah untuknya di dalam surga. Lagi-lagi, orang yang bisa solat itu adalah orang yang menutup aurat. Orang yang menutup aurat adalah orang yang punya ekonomi. Lagi-lagi orang yang bersedekah itu adalah orang yang punya kemampuan. Orang yang punya kemampuan itu adalah orang yang kaya. Orang yang memiliki ekonomi yang kuat. Maka dalam hadis dikatakan, Al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat. Kuat fisiknya, kuat otaknya, kuat ilmunya, kuat amalnya, dan kuat ekonominya. Khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Hari ini orang-orang banyak meninggalkan kebunnya karena setelah mengaji dia katakan, tidak ada guna lagi saya mengurus kebun, itu hanya dunia. Lebih baik saya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini adalah orang yang salah. Karena Allah mengatakan, fa idza qudiyatis shalah, apabila salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi Allah. Carilah rizki Allah. Rizki itu mesti kita cari. Dan ketika kita mendapatkan rizki, kita mendapatkan harta yang banyak, maka jangan lupa harta itu sedekahkan kepada orang yang kurang mampu, sedekahkan kepada fakir miskin, sedekahkan kepada anak yatim, orang-orang yang susah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan nanti ketika di padang mahsyar.
di mana pada saat itu adalah hari yang sangat mengerikan. Seorang anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, seorang istri lari dari suaminya, seorang suami lari dari istrinya. Masing-masing mereka akan menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi ada orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan itu, maka salah satu di antaranya adalah kullu mri'in tahta zillin shadaqah, yaitu mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya di dunia bersedekah, maka mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita salah satu yang akan mendapatkan naungan itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.